lagi di YouTube channel aku ya, Lestari MUA. Hari ini aku mau make upin klienku. Klienku hari ini mau di make upin apa ya? Soft classic style. Oh, soft classic style teman-teman ya. Jadi karena beliau adalah guru piano, jadi maunya juga klasik make upnya ya. Jadi tetap ikutin aku teman-teman, check it out. Pertama-tama teman-teman, aku kasih dulu es batu, aku uwer-uwer ke seluruh wajahnya supaya mengikat minyak dan membuat foundation itu lebih nempel teman-teman ya. Nah ini setelah itu ya jangan sampai basah kuyup ya teman-teman. Selanjutnya saya pakai serum Shumura teman-teman. Ini saya juga uwer-uwer ke seluruh wajahnya supaya teman-teman foundation kita itu lebih nempel. Karena kalau udah ada umur biasanya itu kan kelembapannya sudah beda. Jadi kita perlu, kalau kita tuh make upin orang yang di atas 50-an itu kita perlu pakai serum supaya make up kita lebih glowing, lebih kelihatan bagus seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, kita setelah uwer-uwer ke seluruh wajahnya, saya pakai moisturizer. Moisturizernya saya juga pakai dari Shumura juga. Ini saya juga rapikan, saya uwer-uwer juga ke seluruh wajahnya. Harus rapi teman-teman ya, jangan sampai belentang-belentong. Nanti hasilnya juga belentang-belentong. Jadi pastikan semuanya sudah tercover pakai serum dan moisturizernya. Nah kalau sudah teman-teman, pastikan ada flek ya. Kalau ada flek ya kita kasih Dermacolor yang warna oranye. Ini aku suka banget warna oranye Dermacolor. Itu karena dari Crayolan juga, karena dia itu coverage banget. Selanjutnya aku mixing foundation. Nah ini aku campur juga pakai Shumura juga ya teman-teman ya. Nah ini aku kecut-kecut beberapa, terus aku aduk-aduk. Setelah aku aduk-aduk, langsung aku tap-tap ke seluruh wajahnya. Nah wajahnya itu memang kulitnya itu udah tipis ya teman-teman ya. Jadi kita tuh jangan sampai foundationnya menjadi tebal. Nah kalau menjadi tebal kan foundationnya itu jadi kayak hantu ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti hantu. Nah kita rapikan ke seluruh wajahnya. Jangan sampai ini juga foundation itu menentukan hasil makeup kita teman-teman ya. Kalau memang kulitnya udah tipis ya jangan terlalu foundationnya itu terlalu strong ya. Pokoknya penting dia cukup sudah coverage aja itu sudah bagus. Jadi sudah bikin wajahnya jadi glowing. Kalau wajahnya jadi glowing, otomatis dia akan lebih kelihatan muda daripada umurnya teman-teman ya. Nah ini juga di bagian jidatnya semuanya aku rapikan pakai spons teman-teman. Nah ini aku tap-tap, aku rapikan semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman ya, supaya semuanya kalau rapi hasilnya itu juga mempengaruhi kecantikan yang kita make upin. Jangan lupa juga lehernya ini juga perlu, jangan sampai nanti belang belintong ya teman-teman ya. Nah selanjutnya di bawah mata ini aku kasih edgeless karena dia ini kan ada sedikit kayak kantong matanya lumayan mungkin kurang tidur. Nah itu biasanya kan suka bikin kantong mata. Ini aku kasih edgeless ini hanya bertahan sampai 8 jam aja. Selanjutnya saya pakai uwer-uwer pakai bedak anti shine. Nah ini untuk mengikat minyaknya saya uwer-uwer ke seluruh wajahnya pakai kuas, dan kuasnya ini aku suka banget pakai kuasnya Makeup Forever. Nah ini aku uwer-uwer dan selanjutnya aku pakai bedaknya Makeup Forever juga, aku uwer-uwer juga ke seluruh wajahnya teman-teman ya. Nah ini aku uwer-uwer terus aku tambahin lagi teman-teman pakai bedak MAC teman-teman ya. Nah ini saya uwer-uwer juga ke seluruh wajahnya. Saya paling suka banget itu campur-campur bedak, karena tuh menurut saya waktu kita campur-campur bedak itu hasilnya bisa lebih maksimal gitu ya. Nah selanjutnya untuk menampilkan wajah yang glowing saya pakai dari Benefit. Ini saya juga uwer-uwer pakai kuas juga, kuasnya juga dari Makeup Forever, masih kuas yang sama teman-teman ya. Nah ini saya rapikan semuanya biar kelihatan glowing. Kalau glowing kan lebih kelihatan kayak seger, lebih kelihatan cerah, lebih kelihatan natural ya. Selanjutnya saya pakai shading. Tadi memang saya sengaja tidak pakai shading dalam. Nah sekarang saya pakai shading luar teman-teman ya. Shading luar ini saya juga rapikan di bagian rahang-rahangnya supaya enggak terlalu bulat wajahnya. Jadi wajahnya itu lebih kelihatan proporsionalnya aja. Jadi bagian tulang pipi ini saya juga kasih. Nah ini saya kasih harus
mantep apa teman-teman ya kalau mau kasih shading itu supaya lebih kelihatan tirusnya. Jadi kalau tirusnya lebih kelihatan, jadi hasil fotonya juga bisa maksimal teman-teman ya. Nah selanjutnya saya kasih blush on. Blush onnya itu saya pakai dari Crayolan. Nah selanjutnya juga saya juga nggak lupa itu pakai shading hidung. Shading hidung itu juga jangan sampai kelupaan, karena wanita-wanita pasti mau tirus, mau hidungnya mancung. Nah inilah kita ini bagian operasi itu tipu-tipu make up ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman saya pakai di akarnya terlebih dulu. Saya pakai eyeliner. Eyelinernya itu saya pakai dari Pixi, dan luarnya itu saya double lagi, itu saya pakai dari Nama teman-teman ya. Nama ini juga oke banget, dia lembut, terus pemakaiannya juga gampang, dan dia juga ngok juga. Warnanya saya suka teman-teman ya. Ini saya kerjain di bagian sebelahnya. Jadi bagian akar dalam maupun akar luarnya itu saya kasih apa itu eyelinernya pakai Nama teman-teman ya. Tuh kalau sudah ngok teman-teman, nah ini saya tambahin dulu, saya blend dari eyeliner yang tadi, saya blend dengan eyeshadow yang warnanya hitam. Nah eyeshadow warna hitamnya ini aku dari MAC teman-teman ya. Ini aku juga suka banget produknya MAC, karena eyeshadownya MAC itu tuh bener-bener dia warnanya itu enggak hilang gitu, warnanya itu dia tetap stay, jadi warnanya itu tetap bagus gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman aku pakai bulu mata juara aku, yaitu bulu mata IQ Eyelashes. Itu adalah bulu mata juara aku yang bikin mata klienku langsung ngok, langsung bagus gitu ya. Aku nggak usah pakai ribet-ribet make up-nya itu, jadi butuh waktu yang nggak butuh lama tapi waktunya singkat, langsung hasilnya maksimal. Dan ini aku juga menemukan Scott dari IQ Eyelashes juga. Ini aku juga suka banget karena Scottnya itu natural juga, dan dipakainya itu enteng, nggak berat ya, jadi nggak kelihatan pakai Scott, jadinya bagus banget. Jadi buat teman-teman yang matanya udah turun, jangan lupa cari IQ Eyelashes, dia ada Scottnya itu bagus banget. Dan ini aku pasang juga bulu mata di sebelahnya. Aku kasih dulu pakai lem dari Expert teman-teman. Nah setelah itu langsung aku pasang di pas eyelinernya teman-teman ya, supaya nanti matanya langsung kelihatan naik teman-teman. Kalau sudah langsung naik, udah ngok teman-teman ya, wis make upnya kita itu sudah cantik, sudah bagus. Nggak perlu make up yang susah-susah, nggak perlu make up yang ribet-ribet. Nah ini juga aku pasang Scott juga. Pemasangan Scott ini juga perlu hati-hati, kanan kirinya itu harus disamakan, karena biasanya mata orang itu memang kanan kirinya nggak sama. Jadi teman-teman juga jangan terlalu gelisah dan khawatir dengan mata yang nggak sama. Kita bisa melihat bahwa itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah ini juga aku pakai eyeshadownya ini karena dia juga tadi maunya tuh bener-bener yang simple klasik. Jadi aku cuman pakai warna-warna nude. Aku pakai dari Makeup Forever teman-teman. Nah ini aku pakai tangan aja, jadi aku pakai jari, aku uwer-uwer ke bagian kelopak matanya. Jadi nuansanya itu memang nuansa bener-bener nuansa nude, jadi nuansa yang bener-bener klasik gitu ya teman-teman ya. Nah bagian di dekat bulu mata itu aku baru kasih warna-warna yang gelap, yaitu warna-warna hitam yang ada di Makeup Forever ini juga. Nah teman-teman setelah itu aku kerjakan yang satunya, jangan sampai belentang-belentong, satunya sudah cetar tapi yang satunya kurang. Jadi kita perlu pastikan kanan kirinya itu menjadi sama, tapi tetap kembali ya, yang paling sempurna itu adalah milik Tuhan teman-teman. Dan selanjutnya aku udah mulai mengerjakan alis. Ini aku gambar dulu, aku bingkai dulu alisnya. Itu tadi aku bingkai pakai Kiko. Nah selanjutnya setelah itu baru aku isi teman-teman. Jadi kalau kalian sudah bingkainya sudah bagus, kalian udah yakin udah bagus. Kalau belum yakin bagus, kalian coba difoto supaya kalian itu tahu hasilnya itu bagus, sudah bagus atau belum, seimbang atau belum gitu ya. Nah selanjutnya baru kita isi pakai wadah teman-teman ya. Ini bagian yang wadah itu ada 3 warna, 2 warna maaf, yang satunya itu concealer, yang satu warnanya lebih tua, satu warnanya itu lebih muda. Saya pakai yang warna lebih tua, itu biasanya saya pakai hanya 3/4 ke belakang. Nah itu supaya warnanya itu lebih kayak ngalusi gitu ya bahasa Jawanya. Jadi warnanya itu ada gradasinya, bagian depan itu simple-simple, hampir nyaris nggak kelihatan. Nah selanjutnya baru 3/4 ke belakang, itu lebih ngok, lebih tajam, lebih berani, lebih berkarakter. Selanjutnya kalau teman-teman tinggal
merapikan alisnya itu menjadi lebih sempurna lagi, ya kita concealer. Aku pakai concealer yang sudah ada di Wardah itu, jadi enak banget ya teman-teman ya. Tapi concealer itu bebas, bisa juga pakai yang di Wardah, bisa juga pakai foundation, itu sama aja. Selanjutnya aku pakai lipstiknya ini aku dari La Tulip teman-teman. Jadi ini lebih warna-warna nude, warna-warna bibir lebih tepatnya. Nah karena ini kan dia memang maunya klasik simple ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini hasil before dan afternya. Teman-teman, klienku kali ini memang aku kasih wig karena dia sedang berjuang dengan terapi kemo gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mendengarkan kesaksian perjuangan dia bagaimana melawan kanker. Nah teman-teman juga mohon doanya supaya dia juga dikuatkan dan dia juga bisa menjadi berkat. Halo, nama saya Patricia Susana. Background saya adalah sarjana arsitektur, dan kebetulan saya juga senang musik, sempat menggeluti musik dan mengajar musik piano. Bulan Juli 2022 lalu, saya didiagnosa kanker paru stadium 4, di mana kankernya sudah menyebar ke tulang kaki, tulang belakang, leher, dan juga otak. Sejak Juli itu saya mengalami operasi paru, operasi kaki, dan saya melalui banyak perjuangan sampai bisa kembali bisa berjalan, bisa lepas oksigen, dan berusaha supaya sehat kembali. Saya ingin encourage teman-teman yang juga pejuang kanker untuk tetap semangat dan bangkit. Saat ini saya bersyukur sekali karena kalau dilihat-lihat dari bulan Juli sampai bulan November ini, 4 bulan, saya bisa melewati masa-masa sulit saya untuk bangkit. Karena kalau dilihat dari stadium 4, itu pasti kan orang-orang berpikir, sudah pasrah, ya sudah nggak semangat untuk hidup lagi. Tapi ternyata saya dari operasi kaki, saya ikut fisioterapi, saya bisa jalan lagi, jalan seperti biasa, bisa aktivitas lagi. Jadi saya benar-benar ini merupakan suatu pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu bisa dalam bentuk apapun juga ya, melalui tangan dokter, tenaga medis, dan dari niat dari diri sendiri untuk bisa bangkit kembali, bisa harus berusaha semangat gitu. Buat teman-teman yang mengalami penyakit kanker seperti saya dan masih tetap berjuang, saya berharap tetap bersemangat, tetap bisa menikmati hidup, berbahagia dengan tetap melakukan kegiatan atau hobi yang kita sukai. Contohnya hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk di makeover oleh teman saya Yohana Lestari. Meskipun rambut saya belum tumbuh dan saya terpaksa harus pakai wig, tapi saya tetap yakin, tetap percaya diri bisa tampil cantik. Dan saya berharap teman-teman juga bisa seperti saya, tetap semangat dan tetap berjuang. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Semangat ya teman-teman.